kita ini secara global sekarang, masyarakat dunia ini menghadapi sedang berada di persimpangan sejarah. Semua ideologi lama sekarang ini runtuh dan orang sedang mencari ideologi baru. Manusia ini dalam pencarian yang luar biasa sekarang. Kita menghadapi masalah yang sangat kompleks dan tidak ada satu ideologi yang bisa menjawabnya secara baik. Karena yang runtuh ini sebenarnya adalah ideologi lama. Sebagiannya disinggung tadi oleh Bung Rocky tadi ya. Soal ide pertumbuhan yang selama ini menjadi doktrin utama dalam ekonomi. Ongkos dari pertumbuhan ini dalam jangka panjang adalah kerusakan bumi. Dan karena itu sekarang ada paradoks, kontradiksi antara ide pertumbuhan dan ide tentang keselamatan bumi. Sebagian dari dampak pandemi ini, yaitu deglobalisasi, sebenarnya merupakan satu langkah terbalik. Bahwa kalau dulu bumi membayar ongkos pertumbuhan ekonomi, sekarang demi keselamatan bumi, maka pertumbuhan harus di-stop sementara. Sampai kita menemukan satu pola baru. Satu ide baru yang bisa mempertemukan, mengkombinasikan antara pertumbuhan dan keselamatan bumi ini. Dan saya kira ini perlu pendalaman, karena ini ide yang sangat rumit sekali. Yang kedua, tidak bisa kita pungkiri bahwa kapitalisme ini telah menciptakan secara umum dalam sejarah umat manusia kesejahteraan relatif bagi umat manusia. Tetapi pada waktu yang sama juga ada dampak sosial, yaitu ketimpangan yang sekarang menjadi satu persoalan laten dalam masyarakat kita, sehingga masyarakat ini tidak koheren. Sebenarnya dalam jangka waktu yang lama, kalau kita melihat sejarah Amerika dan Eropa, perdebatan kanan kiri ini sebenarnya adalah usaha menjawab ini tadi, antara masalah pertumbuhan dan distribusi. Tapi sekarang ide pertumbuhan dan distribusi ini sekarang juga sudah mengalami masalah, karena distribusi misalnya melalui konsep welfare state. Ide welfare state ini sebenarnya ide yang dihantam secara sangat kuat oleh ide neoliberalisme. Tapi sekarang setelah krisis finansial tahun 2008 yang lalu, semua orang jadi terhentak bahwa umur dari ide neoliberalisme ini relatif habis. Cuma orang belum ketemu dengan ide yang baru. Apakah model sosialisme, market socialism yang ditawarkan oleh China atau state capitalism ini bisa jadi model? Saya juga tidak percaya ini bisa jadi model. Karena ongkosnya adalah pada demokrasi. Jadi saudara sekalian, kita ini menghadapi satu masalah yang rumit. Cuma masalah yang rumit seperti ini, karena dia jawabannya adalah pada ideologi, kalau istilah Bung Rocky tadi ini adalah pada jalan pikiran, bukan pada jalan tol. Jadi sebenarnya yang kita perlukan ini adalah kemampuan berpikir yang sophisticated. Yang kita perlukan sekarang adalah suatu arah baru. Nah, saya melihat bahwa di tengah leburnya isu kanan tengah kiri ini, termasuk tantangan bagi gerakan Islam sekarang ini adalah memformulasikan satu tawaran ideologi baru yang bisa kira-kira menjawab kontradiksi-kontradiksi ini tadi. Persoalan gerakan Islam sekarang ini di seluruh dunia, saya keliling ke banyak negara, di negara-negara Islam gitu ya. Saya menemukan bahwa persoalan semua gerakan Islam, termasuk diantaranya Ikhwanul Muslimin sekarang di seluruh dunia sekarang, adalah mereka tidak mempunyai tawaran apa-apa. Nama besar Islam ini perlu dielaborasi. Apakah ada sesuatu yang di permukaan dalam kehidupan real ini ada yang bisa kita sebut sebagai model? Itu yang saya sebutkan tadi, Iran, Arab Saudi, Mesir, Turki, apalagi Afghanistan. Ini semuanya tidak akan bisa menjadi model sekarang. Secara relatif mungkin Turki yang masih relatively acceptable gitu. Tapi di negara-negara yang lain ini itu tidak terlihat. Dunia Islam sekarang misalnya mengandalkan sumber daya alam. Dalam ekonomi yang sekarang berbasis pada teknologi, sumber daya alam itu tidak selalu bisa menjadi bargain yang bagus. Bisa jadi malah sumber masalah. Coba lihat Afrika. Penuh dengan sumber daya alam, tapi juga penuh dengan kekacauan. Jepang punya sumber daya apa? Dia nggak punya kok gitu. Korea Selatan punya sumber daya apa? Dia nggak punya, penduduknya sedikit. Sumber daya alamnya nggak ada. Tapi dari awal yang mereka bangun itu adalah knowledge society, masyarakat berpengetahuan. Saya kira sekarang kita perlu menghidupkan semua panggung-panggung diskusi sekarang ini harus kita hidupkan kembali, karena kita semua dalam pencarian ini. Kita tidak perlu terlalu terikat dengan proses pro kontra dalam politik atau koalisi dan oposisi. Menurut saya sekarang dalam proses pencarian ini itu sama sekali tidak relevan. Yang kita perlukan sekarang ini adalah satu ideologi baru, satu arah baru yang bisa mengantarkan Indonesia ini menjadi bagian dari pembentuk sejarah baru dunia. Dan inilah tantangan besar kita semuanya.
Dan modal sosial kita sebagai bangsa pada dasarnya ini luar biasa bagusnya, luar biasa besarnya. Sejak tahun 2010 yang lalu saya membuat penelitian tentang core value atau nilai-nilai inti masyarakat Indonesia, dan saya menemukan bahwa memang core value masyarakat Indonesia itu agama dan keluarga, atau secara budaya yang kita sebut dengan gotong royong atau kolaborasi. Ini ide yang luar biasa, artinya sekarang sudah waktunya kita menghidupkan akal kolektif kita sebagai bangsa. Kalau pakai istilah Bung Rocky tadi ini, yang kita perlu bukan jalan tol, tapi jalan pikiran baru.